Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bacaan saya tentang mata kuliah stilistika atau stylistic. Stylistic is a branch of applied linguistics concerned with the study of style in text, especially but not exclusively in literary works, also called literary linguistics. Stylistics focus on the figures, tropes, and other rhetorical devices used to provide variety and distinctness to someone's writing. Jadi, stilistika itu adalah cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan studi gaya bahasa dalam sebuah teks. Itu terkhususnya, namun tidak secara eksklusif dan dalam karya sastra. Stilistika ini juga disebut linguistik sastra. Stilistika berfokus pada figur, kiasan, dan perangkat retoris lainnya yang digunakan untuk memberikan variasi dan pembedaan pada tulisan seseorang. Stylistic is a elusive and slippery topic. Every contribution to the vast and multifaceted discipline of literary studies will involve an engagement with style, and to accept that the subject of our attention or our critical essay is poem, a novel, or a play involves an acceptance that literature is divided into three basic stylistic registers. Even a recognition of literary studies as a separate academic sphere is prefigured by a perceived distinction between literary and non-literary texts. And stylistic might thus seem to offer itself as an easily definable activity with specific functions and objectives. Stylistic enables us to identify and name the distinguishing features of literary texts and to specify the generic and structural subdivisions of literature. Jadi, stilistika atau gaya bahasa adalah topik yang sebenarnya sulit dipahami dan juga sangat sensitif. Setiap kontribusi terhadap disiplin studi sastra yang luas dan beragam, maka akan melibatkan keterlibatannya dengan gaya bahasa atau stilistika ini. Nah, untuk menerima bahwa subjek pengamatan kita atau esai kritis kita itu adalah puisi, novel, atau drama, itu melibatkan penerimaan bahwa sastra dibagi menjadi 3 register gaya bahasa dasar. Bahkan, pengakuan studi sastra sebagai bidang akademik yang terpisah diperkirakan oleh perbedaan yang dirasakan antara teks sastra dan non-sastra. Dan dengan demikian, stilistika menawarkan dirinya sebagai aktivitas yang mudah didefinisikan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Nah, stilistika juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memberi nama fitur-fitur yang membedakan teks sastra dan untuk menentukan subdivisi, generik, dan structural sastra. Tapi, yang pasti itu tidak sesederhana apa yang dijelaskan di atas sebenarnya. Nah, ketika kita menggunakan atau merespon bahasa di dunia nyata, pemahaman kita tentang arti kata-kata itu dilengkapi dengan sejumlah besar masalah kontekstual dan situasional. Bahasa adalah perangkat yang memungkinkan kita untuk mengartikulasikan urutan, pilihan, keputusan, tanggapan, tindakan, dan konsekuensi yang membentuk hidup kita. Gaya bahasa atau stilistika akan memainkan beberapa bagian dalam hal ini, tetapi fungsinya pragmatis dan bertujuan yang mana kita mungkin mengagumi kepercayaan diri yang jelas seperti yang kita lihat pada iklan mobil atau siaran politik. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat iklan-iklan tersebut melampaui kata-kata untuk efek potensial dari pesan yang disampaikan kepada iklan tersebut kepada kita. Nah, kegiatan sehari-hari seperti gaya
dari bahasa puisi, novel, dan juga lakon seringkali melibatkan fungsi-fungsi ini. Tetapi ketika kita melihat pengaruhnya terhadap konteks, kita menghadapi hubungan yang berpotensi disorientasi antara apa yang terjadi dalam teks dan apa yang mungkin terjadi pada kehidupan nyata. Stilistika itu juga dapat memberitahu kita bagaimana memberi nama-nama bagian konstituen dari teks sastra yang memungkinkan kita untuk mendokumentasikan pengaplikasiannya. Tetapi dalam aplikasinya harus mengacu pada terminologi dan metodologi disiplin yang berfokus pada bahasa di dunia nyata. Seperti kajian meter, naratif, dan dialog dramatik, itu didasarkan pada unit dan prinsip fundamental dari penggunaan linguistik seperti fonem atau ritme, kelas gramatikal, dan bentuk sintaksis, dan juga seterusnya. Nah, tetapi dasar-dasar komunikasi yang sama ini juga mendukung metodologi linguistik murni, seperti strukturalisme dan semiotika, teori wacana, sosiolinguistik dan juga studi gender, filsafat linguistik, dan seluruh jaringan disiplin ilmu yang melibatkan konteks dan tujuan pragmatis komunikasi. Nah, akibatnya, stilistika modern terjebak di antara dua imperatif disiplin. Di satu sisi, ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara cara bahasa digunakan dan konteks serta tujuannya yang tampak bahasa dari elemen aktif dunia nyata. Di sisi lain, stilistika berusaha untuk mendefinisikan menggunakan khusus struktur linguistik untuk membuat faksimile, model, dan distorsi dari dunia nyata atau bahasa sastra. Nah, sekarang kita berlanjut pada elemen-elemen yang ada dalam stilistika atau stylistics. Unsur-unsur style dalam sastra. Unsur-unsur stilistika yang dipelajari dalam karya sastra adalah yang diperbincangkan dalam kelas sastra atau menulis adalah sebagai berikut. Elemen stilistika secara garis besar itu adalah ada karakter development atau pengembangan karakter. Ini adalah menjelaskan bagaimana karakter itu berubah sepanjang cerita yang kita baca. Lalu yang kedua adalah dialog atau dialog, itu garis yang diucapkan atau pemikiran internal atau dialog-dialog dalam sebuah cerita. Lalu ada foreshadowing atau bayangan, itu adalah petunjuk turun tentang apa yang akan terjadi nanti. Lalu ada form atau bentuk, itu memperlihatkan kepada kita apakah itu puisi, prosa, drama, cerita pendek, soneta, dan lain-lain. Lalu ada imagery atau citra, itu adalah kumpulan adegan atau item yang ditampilkan dengan kata-kata yang deskriptif. Ada irony atau ironi, sebuah kejadian yang kebalikan dari apa yang diharapkan. Lalu ada juxtaposition atau penjajaran. Itu menyatukan dua elemen untuk membandingkan atau membedakannya. Ada mood atau suasana, yang pastinya ini adalah suasana sebuah karya atau sikap dari narator atau autor. Ada pacing, itu adalah mengenai seberapa cepat narasi itu terungkap. Ada point of view atau sudut pandang, mengenai perspektif narator, orang pertama atau orang ketiga tunggal atau orang ketiga banyak. Lalu ada structure atau struktur. Ini mengenai bagaimana sebuah cerita itu diceritakan, atau awal, aksi, klimaks, sampai akhir, atau bagaimana sebuah karya itu disusun. Seperti pendahuluan, isi, utama, kesimpulan, versus gaya jurnalistik piramida yang terbalik, atau gaya bahasa. Lalu ada simbolisme atau simbolisme, mengenai elemen-elemen apa saja yang digunakan dalam cerita untuk mewakili sesuatu yang lain. Ada juga theme atau tema, itu adalah pesan yang disampaikan atau ditampilkan dalam sebuah karya, biasanya menjadi topik sentral atau gagasan besarnya. Lalu ada tone atau nada, itu adalah sikap penulis
terhadap subjek atau cara dia memilih kosakata dan menyajikan informasi seperti informal atau formal. Nah, ini ada juga tentang elemen yang spesifik dari stylistics atau gaya bahasa. Itu ada alliteration. Alliteration is close repetition of consonant used for effect. Jadi literasi itu adalah tutup pengulangan konsonan yang digunakan untuk menghidupkan sebuah efek. Lalu assonance, close repetition of vowels used for effect. Nah, assonance itu adalah sama juga dengan alliteration, tutup pengulangan vokal. Ini juga sama digunakan untuk menimbulkan sebuah efek. Lalu ada colloquialisms, informal words such as slangs and regional terms. Jadi, itu adalah kata-kata informal seperti bahasa gaul dan istilah daerah. Ada diction, the correctness of the overall grammar, like big picture or how characters speak, such as with an accent or with poor grammar. Nah, jadi diksi itu adalah kebenaran tata bahasa secara keseluruhan atau secara garis besar. Nah, atau juga bagaimana karakter itu berbicara seperti dengan aksen atau tata bahasa yang mungkin buruk begitu. Lalu ada jargon, terms specific to a certain field. Jargon itu adalah istilah khusus untuk suatu bidang tertentu atau suatu budaya tertentu. Lalu ada metaphor, itu adalah a means to compare two elements. Can also be big picture if an entire story is seen or scene is laid out to show parallel with something else. Jadi ada metafora, ini adalah salah satu majas. Nah, metafora itu sebagai sarana untuk membandingkan dua elemen. Bisa juga gambaran besar jika seluruh cerita atau adegan ditata untuk menunjukkan paralel dengan sesuatu yang lain. Lalu juga ada repetition. Repetition using the same words or phrases in a short amount of time for emphasis. Jadi repetition itu adalah pengulangan. Menggunakan kata atau frasa yang sama atau mengulang kata atau frasa yang sama dalam waktu yang singkat untuk sebuah penekanan dalam kalimat. Lalu ada rhyme. When the same sounds appear in the two or more words. Rhyme itu adalah sajak. Nah, sajak adalah ketika suara yang muncul dalam dua kata atau lebih. Itu adalah namanya sajak. Lalu ada rhythm. Having a musicality to the writing such as by using stretched and unstretched syllables in a line of poetry or sentence variety or repetition in a paragraph. Jadi ada ritme. Nah, ritme ini memiliki musikalitas pada tulisan, seperti yang menggunakan suku kata yang ditekan dan tidak ditekan dalam baris puisi atau variasi kalimat atau pengulangan dalam sebuah paragraf. Nah, berlanjut ada juga sentence variety, variation in the structure and length of consecutive sentence. Ada namanya variasi kalimat, variasi dalam struktur yang panjang dari sebuah kalimat yang berurutan. Lalu juga ada syntax, the arrangement of words in a sentence. Jadi ada juga namanya syntax, itu adalah susunan kata dalam sebuah kalimat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai bacaan saya tentang matkul stilistika. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.